Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, oh Tuhan. Nyalakan dalam jiwaku api yang baru, oh Tuhan. Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, membuatku penuh. Nyalakan dalam jiwaku. Dalam jiwaku kekuatan baru, oh Tuhan. Nyalakan dalam jiwaku api yang baru, oh Tuhan. Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, membuatku penuh. Nyalakan dalam jiwaku. Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, membuatku penuh. Nyalakan dalam jiwaku. Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, membuatku penuh. Nyalakan dalam jiwaku. Nyalakan dalam jiwaku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah damba
hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing yang sebetulnya masih ada kaitannya dengan topik yang saya sampaikan pada hari Rabu kemarin. Jadi masih ada benang merah pesan dari RSSP sebelumnya.
tadinya saya mau, eee, jadikan satu rekaman, tapi seperti yang saya sudah sampaikan pada hari Rabu, saya, mencoba untuk memisah-misahkan topik per topik, utama supaya lebih fokus, eee, dalam menyampaikannya dan juga para sahabat dan juga saudara bisa memahaminya lebih lebih, sederhana gitu ya. Eee, Kali ini saya mau bagikan apa yang saya dapatkan di hati saya dari Tuhan pada hari Senin yang lalu kalau saya nggak salah. Jadi, ada beberapa hari belakangan ini saya berdoa, eee, lebih awal dari biasanya. Jadi kalau jam doa saya itu adalah jam 2 pagi hari. Kalau terlalu capek, eee, hari sebelumnya dan butuh istirahat yang lebih lebih panjang, biasanya saya mundurkan waktunya setengah jam hingga 1 jam. Tapi, jadwal tetapnya itu jam 2. Nah, ada beberapa hari belakangan ini saya, bangun lebih awal. Seperti, eee, kemarin pagi, hari Kamis, saya, eee, berangkat tidur jam 10, jam 12 saya sudah terbangun. Dan ketika, eee, mau tidur lagi udah nggak bisa tidur, berarti itu artinya harus berdoa. Nah, habis memuat posting, saya prepare untuk doa, saya doa rasanya sampai 2:30 gitu. Nah, eee, kejadian yang sama eee, kejadian yang sama, peristiwa yang sama terjadi pada hari Senin. Saya bangun lebih awal gitu. Dan pada pagi hari itu mati lampu gitu, eee, padahal sebelum saya berangkat tidur, eee, lampunya masih nyala, terus memuat posting lebih awal, rasanya 11:30 gitu. Nah, saya kemudian bangun, eee eee, kurang lebih jam 1 ya, jam 1 rasanya lampu mati, kurang lebih 1 jam gitu, kurang lebih 1, 2 jam lah begitu. Lalu saya ke kamar mandi dan dari bangun dari bangun dalam keadaan gelap seperti itu saya, ke kamar mandi dengan menggunakan senter, yang ada pada handphone. Nah, ketika saya, eee, di kamar mandi lagi enak-enaknya, eee, pelepasan gitu ya. Sorry, maaf bukan berarti, eee, ngomong jorok di sini, tapi di waktu yang lalu kan juga saya, eee, sering bersaksi bahwa saya itu, eee, saya itu sering dapatkan di hati suara suara di hati yang saya percaya itu dari Tuhan melalui Roh Kudus, itu pada momen-momen seperti itu, gitu. Nah, sebelum saya ceritakan suara apa yang ada di hati saya, eee eee, sebelum saya bagikan apa itu gitu ya,
setelah saya kemudian selesai dari kamar mandi, saya eee, hati saya, ini gitu ya, ada sesuatu yang, menggelitik di hati gitu. Lalu saya tanya di dalam hati saya gitu, dan saya juga katakan sepertinya dan saya katakan, "Tuhan kenapa sih kok kok, eee eee, seringnya kejadian seperti itu? Kenapa nggak selalu bicara ketika saya di kamar tidur gitu? Kenapa lanjut ke kamar mandi?" Gitu. Eee, Beberapa kali di waktu yang lalu juga ketika masih di kamar tidur, saya baru bangun membuka mata, kemudian ada suara di hati juga, di hati saya itu juga beberapa kali terjadi. Tapi kemudian, eee saya dibuat mengerti oleh firman Tuhan gitu. Ketika saya tanyakan itu di hati dan rasanya meluap dengan kata-kata, lalu saya dibuat ngerti gitu, bukan dengan suara yang audible, tapi lewat, kisah Yesus sendiri. Ketika Yesus mau bertemu dengan Bapaknya, ia mencari tempat-tempat yang sepi. Dia, eee eee, mencari tempat-tempat yang sepi, dia menyepi, dia, menarik diri dari kerumunan dan bukan cuma, mengambil waktu sendiri, tapi dia mengambil momen yang terbaik, yaitu ketika subuh, ya kan? Jadi selain selain dia menarik diri dari kerumunan untuk bisa mendengarkan Bapaknya, dia juga, eee Eee, kondisikan gitu ya, kondisikan waktu yang terbaik itu, kondisikan waktu sendirinya itu dengan waktu yang terbaik juga gitu. Nah jadi kenapa kok, seringnya berlanjut saya mendengarkan suara di hati itu sampai ke kamar mandi? Ya karena ya sederhana aja, karena ketika bangun emang kecenderungan saya pasti ke kamar mandi gitu ya, entah cuci kaki, ya kemudian ke wastafel itu untuk cuci tangan, lalu kemudian entah buang air kecil atau, BAB gitu ya, eee, itu yang terjadi. Jadi, sesederhana itu aja, jadi nggak berlebihan. Ya karena kan dari pagi udah bangun, biasanya kan larinya ke sana, jadi masih berlanjut gitu ya. Justru ketika bangun, eee langsung ke kamar mandi, di sana bahkan bisa puluhan menit gitu ya. Ya makanya, eee suara itu, suara itu kemudian berlanjut di sana dan direnungkan juga di sana. Di kamar mandi gitu. Bukan berarti Tuhan sukanya bicara di kamar mandi, bukan. Tapi sesederhana itu, karena ya masih berlanjut tadi dari, tempat tidur, terus karena memang tujuannya kemudian langsung ke sana, ya suara itu masih bergema di hati, lalu direnungkan di sana gitu ya. Nah, tapi ada kemudian pelajaran dari sana untuk kita semua bahwa, eee, kenapa Eee eee, pentingnya waktu sendiri, menyepi, dan, mencari Tuhan di waktu yang terbaik, yang tidak berisik gitu ya. Itu, eee, untuk kita lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak sedang katakan bahwa Tuhan nggak bisa bicara di setiap waktu. Tuhan bisa lakukan apapun juga. Tapi berdasarkan teladan Yesus tadi, bahwa Yesus menarik diri untuk bersekutu dengan Bapaknya dan, eee eee persekutuan itu kemudian di dikondisikan dengan waktu yang terbaik juga. Makanya Yesus mencari waktu-waktu yang yang, eee, yang
yang masih dalam kondisi sepi gitu ya, seperti, eee, menarik diri, dia pergi ke taman gitu ya, dia berdoa, dia me mengasingkan diri dan menarik diri dari hiruk-pikuk orang-orang lingkungan. Nah, itu juga menjadi pelajaran berharga buat kita. Tadi saya katakan bahwa bukan berarti Tuhan nggak bisa bicara dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan pun berdasarkan kesaksian hidup saya bisa bicara ketika kita dalam keramaian, ketika menonton, Tuhan, buat kita tiba-tiba mengerti sesuatu gitu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kalau kita mau dengarkan sesuatu yang yang spesifik, yang, kita mau memiliki kehidupan yang, eee, pergaulan yang akrab dengan Tuhan, di mana kita bisa dengar-dengaran dengan Dia, selain berdiam diri di dalam hadirat-Nya ketika berdoa, itu juga adalah ketika kita me memisahkan diri dari kerumunan. Makanya kalau mau melatih kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, harus belajar untuk, eee, men me memiliki seperti prime time gitu ya, seperti waktu yang terbaik untuk satu sesi untuk betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak pernah alami hal-hal seperti ini sebelumnya, tapi setelah berjalannya waktu dari 2015 ke sekarang, saya betul-betul semakin dipertajam sensitivitasnya to listen to the Holy Spirit, mendengarkan Roh Kudusnya untuk berbicara. Dan selalu suara itu terkonfirmasi lewat firman, jadi nggak ada yang melenceng gitu ya. Nah, lalu apakah yang saya dengarkan pada, eee, pagi hari itu? Cuma sederhana, suara itu berkata bahwa apapun yang kamu lakukan, semua harus tujuannya mencari perkenanan Tuhan. Saya, eee, belakangan ini, marah terhadap diri saya sendiri karena saya ingin mengejar kesempurnaan dengan Tuhan, dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin baca firman-Nya, semakin, eee, bergaul karib dengan Tuhan, kita juga bukan cuman semakin peka dengan dosa, tapi juga kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, ketika saya kecil, ada banyak prinsip-prinsip hidup yang ditanamkan oleh mama saya kepada saya, gitu ya. Dan, eee, untuk pandangan seorang ibu, eee, itu adalah hal yang baik untuk membekali anak-anaknya, gitu. Nah, tetapi, sebagai orang yang ketika itu yang saya tahu bahwa mama saya memiliki teladan hidup dalam beragama yang baik. Mama saya selalu pesankan ketika waktu kecil bahwa jangan pernah, tinggalkan Tuhan, gitu. Mama saya juga memberikan teladan berdoa. Tapi kan, eee, bukan tapi kan, tapi yang saya tahu, mama saya tidak memiliki, keintiman dengan Tuhan, pengetahuan, firman Tuhan, pengalaman pribadi seperti saya, gitu ya. Jadi artinya, ini tanpa merendahkan status kerohanian mama saya. Yang saya tahu bahwa, eee, mama saya belum sampai pada tahap di mana saya sekarang berada, gitu. Pengetahuan firman-Nya juga, eee eee, kedewasaan rohaninya. Sehingga ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh mama saya, kelihatannya baik, tapi kan belum tentu benar, gitu. Contohnya, eee, ketika saya memulai pelayanan,
dulu para sahabat setia saya tahu, saya, eee, seperti 11-12 memperlakukan, para sahabat ini dengan anak-anak bimbel di tempat, bimbel saya dulu gitu ya, yang, eee, yang harus, eee, seperti laporan tentang ketaatannya gitu ya dalam segala hal gitu. Nah, itu, eee eee, sudah saya ubah dari hari ke hari gitu ya, dari hari ke hari dan semakin sempurna sekarang. Itu adalah contoh didikan mama saya yang kalau ajarkan sesuatu kepada saya dulu, mama saya harus pastikan ngerti nggak, gitu ya. Sudah ngerti, sudah paham, kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh mama saya itu pasti harus di-make sure untuk saya paham, gitu. Eee, lalu, eee, ini saya jadi cerita deh, padahal nggak ada rencana tadinya. Eee, saya anak bungsu gitu. Jadi kalau ke pasar, mama saya suka, eee eee, bawa saya ke pasar buat temenin dia untuk belanja gitu. Nah, eee, namanya ibu-ibu ya. Jadi mama saya, eee eee, suka, eee, ibu-ibu kan suka nawar ya, nawar harga gitu. Nah, padahal ketika kecil, saya paling nggak suka apa yang mama lakukan. Bukan berarti saya benci mama saya ya, tapi karena jadinya di pasar itu kan keliling-keliling gitu ya, lama keliling-keliling untuk kalau nggak tawar ya mama saya cari yang lain lagi gitu. Nah, eee, saya masih kecil akhirnya kaki saya udah capek gitu ya, dibawa keliling-keliling, masih kecil waktu itu masih SD. Eee, Sampai mama saya harus ketemu harga yang cocok bagi dia gitu ya. Nah, eee, ada ada kata-kata yang mama saya tanamkan ke saya bahwa, "Nanti kamu nggak jangan mau dibodohin orang," gitu. Lalu, eee, saya bahkan nggak terlalu perhatikan pada saat itu, tetapi betul-betul tertanam gitu ya. Maka betul apa yang firman Tuhan katakan bahwa, "Didiklah, eee, anak muda, ketika muda," gitu ya, "maka pada hari masa tuanya dia tidak akan menyimpang," gitu. Nah, mama saya juga seolah ajarkan bahwa, eee eee, kalau kita pengen sesuatu di pasar, jangan kelihatan kita butuh, supaya nanti, eee, dia nggak tahan harga gitu. Jadi kita harus bisa, seolah-olah kita nggak terlalu butuh barang itu dan kita usaha cari yang lain gitu. Nah, tadi kan saya katakan sebetulnya saya nggak suka dengan cara seperti itu, karena pikiran saya kaki saya sakit dibawa keliling-keliling sampai ketemu harga yang cocok buat mama saya gitu. Nah, eee, dulu saya nggak suka prinsip itu, tapi ketika kecil itu saya diperlihatkan yang seperti itu ternyata masuk ke dalam gitu ya, ke 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 dalam diri saya. Sebetulnya kalau kita tawar barang itu juga nggak masalah. Justru itu bagian daripada kebijaksanaan menurut saya. Jadi kalau misalnya, seperti barang yang, eee, buah yang saya biasa beli, katakanlah alpukat gitu ya, udah tahulah harganya pasarannya, untuk jenis ini berapa-berapa gitu. Nah, ketika orang tawarkan lebih, terlalu jauh, ya kita jangan menjadi bodoh maksudnya gitu ya. Sama seperti kemarin ini, yang baru-baru ini, saya mau kecilin celana, pendek saya, celana yang di rumah. Karena sekarang saya sudah pakai ukuran M, bahkan ada beberapa,
model, celana yang yang saya bahkan pakai S gitu. Jadi bisa bayangkan ukuran XL itu udah sangat gak enak dipakai. Jadi saya kadang, ikatkan sampai ke perut gitu, sangat sangat gak enak dipakai. Ada yang L, itu pun saya kecilkan. Nah, saya tanya sama seorang bapak gitu, eee, ini kan sudah jadi rahasia umum gitu ya. Kalau dilihatnya mungkin kita naik, eee, mobil dipikirnya, "Ah, ini bisalah," gitu ya, untuk kecilin celana. Saya tanya, "Pak, berapa untuk kecilin celana?" Dia bilang 40.000. Saya pikir kalau 40.000 buat kecilin, yang dikecilin juga yang udah, eee celana yang udah bukan yang baru gitu ya, ya mending saya beli yang baru sekalian gitu ya. Nah, ya rasanya di daerah kita di Indonesia bisa diukur lah kalau cuma celana untuk ngecilin paling cuma 15 sampai 20.000 gitu ya. Nah, itu kan terlalu gitu, angkanya, harganya. Nah, yang kayak gitu ya boleh saja ditawar. Tapi ada karena itu tadi sudah tertanam di dalam, otak saya, bahkan mungkin di bawah alam sadar saya bahwa kita nggak boleh, eee, dibodohin dan itu seperti apa ya, mungkin ibu-ibu di di antara kita ini juga merasakan hal yang sama, seperti ada excitement, ada seperti kegairahan, kayak rasa senang ketika kita bisa menawar gitu ya. Nah, tapi saya pikir ini nggak bisa dipakai untuk semua keadaan, karena saya sekarang sudah berbeda gitu, harus ada belas kasihan gitu. Kadang kalau saya lihat ibu-ibu gitu ya, jual tomat gitu, berapa sih, untung yang diambil dari per kilonya gitu ya. Nah, eee, karena tadi kalau saya membeli kebutuhan udah kebayang nanti apa yang kata mama dulu, jangan mau dibodohin. Kalau kita mau sesuatu jangan kelihatan kalau kita mau, nanti dia tahan harga gitu. Nah jadi, eee itu sudah tertanam, tapi jadi kayak dilema di hati saya ketika saya tahu, kan nggak semua pedagang itu punya modal. Ada yang pedagang, kalau di pasar kan dia punya sampai kios besar, dia punya barang yang banyak, tentu modalnya banyak gitu ya. Eee eee, Kalau yang seperti itu mungkin juga masih bisa ditawar, tapi kalau ada apalagi ibu-ibu yang cuma pakai, payungan, jualan barang yang kecil, kok ditawar gitu ya. Saya sebetulnya di waktu yang lalu tidak udah udah lepas dari yang kayak gini gitu ya. Saya nggak tahu karena mungkin faktor, keadaan sekarang, kan semua kita terimbas dengan keadaan ekonomi. Padahal saya di waktu yang lalu udah pernah janji sama Tuhan bahwa setiap uang recehan dari kembalian apapun itu nggak milik saya lagi. Saya kasih kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi uang recehan aja udah puluhan ribu gitu ya. Bahkan, kalau hitung-hitung ratusan ribu dan itu dikasih kepada siapapun yang saya pikir ini, tepat untuk menerimanya. Nah, masa sih cuman 1.000, 2.000 kemudian ditawar dari seorang ibu-ibu eee, yang dagangannya cuma cuma kecil, berapa sih untung yang dapatkan sehari gitu. Saya bergumul di, eee eee, kurang lebih 1, 2 bulan gitu ya. Dan saya marah pada diri saya sendiri, saya bilang, "Saya nggak bisa begitu, karena saya harus hidup dalam kasih," gitu ya. Dan sampai saya eee eee, teriak bahwa, eee, kepada diri saya, "Kenapa sih begitu susahnya untuk berubah?" Gitu ya. Dan kemarin ketika saya membeli pisang, lalu, ceritanya, saya langsung beli 50.000, eee, pisang ini, eee
dan satu sisirnya yang gede dikasih 20.000. Tambahan biasanya agak besar juga, yang 10.000 untuk menjadi 50.000 gitu kan. Nah, ini dikasih yang kecil. Nah, cuma pedagang pisang yang yang udah langganan saya gitu. Nah, hari itu saya bersyukur bahwa hati saya seperti, ada suara yang berkata bahwa, "Nggak usah terlalu egois," gitu ya. Eee, apa yang prinsip apa yang mama dulu tanamkan itu, eee, yang kelihatannya baik tapi belum tentu juga benar di dalam situasi. Kadang-kadang kedagingan kita, eee, nggak mau kalah kan. Makanya saya juga masih ya on proses untuk kesempurnaan gitu. Jadi saya betul-betul bersukacita ketika saya sadar bahwa saya sudah mulai, eee, melewati. Kalau soal kejujuran, saya nggak terlalu susah untuk hidup dalam kejujuran, karena dari kecil mama saya sudah tanamkan saya hidup dalam kejujuran, gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini juga menjadi pelajaran penting kepada setiap orang tua untuk ajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang prinsip kebenaran, supaya nanti ketika mereka besar, mereka nggak menyimpang gitu ya. Nah, kembali pada cerita saya tadi, eee, jangan egois gitu ya. Firman Tuhan yang saya baca baru-baru ini bahwa, "Hendaklah setiap orang jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga." Nah, jangan hanya berpikir bahwa saya ini untung gitu ya, dapatkan apa yang saya mau. Saya merasa puas dengan barang yang saya dapatkan dan saya nggak peduli si penjual pisang ini mau untung kecil, mau untung besar. Nah, itu juga adalah, eee, perilaku yang jahat gitu. Nah, ini memang yang saya pikirkan, eee, hari-hari terakhir ini gitu. Dan Tuhan tahu apa yang saya pikirkan itu. Saya sangat suka untuk berubah gitu. Nah, suara itu yang saya dengarkan pagi itu, ada hubungannya dengan apa yang menjadi pergumulan perjuangan saya tentang diri saya. Suara itu berkata bahwa, apapun yang kamu lakukan untuk mencari perkenanan Tuhan. Bahwa kalau saya memilih untuk seperti itu, nggak apa-apa ngalah, jangan mempertahankan ego. Semuanya itu, eee, dilakukan supaya Tuhan senang, supaya Tuhan berkenan atas hidup saya. Itu sebetulnya cuma satu contoh perilaku, contoh konkret perilaku. Masih banyak perilaku yang kita kita praktekkan, kita jalankan sehari-hari, yang bahkan seluruh hidup kita yang harus, harus punya motivasi dan tujuan. Untuk apa saya lakukan ini? Supaya Tuhan berkenan atas hidup saya. Saya ingat ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Daud disingkirkan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Seorang yang berkenan di hatiku, ini dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, jadi menurut pemahaman saya ini adalah dua versi yang berbeda. Kalau melakukan kehendakku itu berarti menyangkut ketaatan. Di waktu yang lalu saya pernah katakan, ada hal yang lebih tinggi daripada kita sekedar untuk menaati Tuhan. Kita bisa saja melakukan sesuatu ketaatan dalam banyak hal untuk dengan tujuan supaya menjadi orang Kristen yang taat. Sebetulnya ada nilai kerohanian yang lebih tinggi daripada itu, adalah bagaimana kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya hati Tuhan berkenan, supaya hati Tuhan disenangkan. Nah, kalau seseorang melakukan semuanya ini untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, maka itu akan memiliki nilai rohani dan nilai kekekalan yang lebih tinggi.
Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, nggak usah pusingkan apapun juga tentang kehidupan, termasuk keselamatan, nggak perlu dipikirkan. Karena kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengarkan, Tuhan akan sediakan, termasuk nanti di dalam kekekalan. Nah, apa yang saya mau katakan dari uh, dari pesan ini untuk kita adalah kalau kalau baca firman itu jangan karena dikasih komando dari kita, apalagi cuma rutinitas. Lakukan semuanya, baca pakai hati, sediakan waktu, berikan waktu yang terbaik, sikap membaca firman yang terbaik, supaya bukan saja supaya mendapatkan sesuatu, tapi supaya Tuhan berkenan. Taat dalam segala hal, bukan menyalibkan daging, bukan sekedar tujuannya untuk menaati perintah tadi, melakukan segala kehendak Tuhan, tapi harus lebih tinggi. Saya pengen menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangun pagi-pagi, bayar harganya, mencari Tuhan, mengorbankan waktu tidur, dalam keadaan lemah dan malas, ngantuk, tetap merespons kehadiran Tuhan dan mulai mengangkat pujian, memberikan mazmur yang terbaik di dalam hati supaya Tuhan berkenan. Nah, kalau itu dimiliki oleh setiap orang, mencari perkenanan Tuhan, apapun yang dilakukan, maka Tuhan berkenan atas hidupnya. Lebih daripada ketaatan sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Yang tadi saya katakan, sikap yang mencari perkenanan Tuhan. Kenapa saya harus hidup jujur? Bukan karena takut Tuhan murka. Ya itu salah satu alasannya. Tetapi boleh capai alasan yang lebih tinggi nilainya. Supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan atas hidup saya. Kenapa harus memiliki kerendahan hati? Memiliki kelemah lembutan? Kenapa harus memiliki semangat? Kenapa harus mendoakan orang dengan sungguh-sungguh? Kalau motivasinya supaya berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah uh, menyesal nanti bahwa kita sudah lakukan yang terbaik, maka siap untuk menerima upah perkenanan yang daripada Tuhan. Tadi saya sudah contohkan hal yang lebih hari-hari gitu ya. Kenapa sih kita jadi mau ngalah? Supaya Tuhan berkenan atas sikap hidup itu. Orang Kristen yang tahu firman, tapi mengajar firman lagi kayak saya, tapi hidup gak penuh belas kasihan, itu kan jahat gitu. Nah ini sebetulnya apa ya, bukan maksudnya bukan kental banget kehidupan saya dalam segala hal gitu ya. Cuma itu tadi kadang saya ya waktu kecil tadi mama saya udah tanamkan prinsip-prinsip yang baik menurut mama saya untuk ke depan kalau mama saya sudah nggak ada dan saya masih hidup dibekali dengan apa yang baik menurutnya gitu ya. Itu tertanam. Tapi saya kemudian bongkar prinsip yang udah tertanam itu yang tidak seturut dengan kebenaran. Mau mengalah, mau berkorban untuk Tuhan. Kenapa kenapa nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan? Kan nggak ada ayat firman Tuhan yang secara harafiah berkata jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau niatnya supaya Tuhan berkenan,
supaya Tuhan nggak seperti kayak di apa ya, di jangan berhitung banget sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan kan sudah memberi banyak. Alasannya adalah supaya Tuhan berkenan, supaya hati Tuhan disenangkan. Kenapa harus uh, berbagi posting misalnya atau video kepada orang lain? Itu kan menyusahkan diri sendiri. Kalau di hati kita berkata bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan. Saya mendoakan orang-orang yang saya kasihi sampai mulut untuk melakukan semuanya. Tapi ingat Tuhan, supaya Tuhan berkenan. Maka semua itu nanti akan menjadi sumber puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan dalam kekekalan. Orang yang motivasinya adalah mencari perkenanan Tuhan, tak akan pernah kecewa. Orang yang motivasinya mencari perkenanan Tuhan, gak usah khawatir tentang, bahkan jangankan tentang kehidupan sekarang, termasuk kehidupan dalam kekekalan. Ya saya percaya dia akan dapatkan. Karena apa? Tuhan sudah berkenan atas hidupnya gitu. Nah itu juga yang saya mau sampaikan lewat sharing ini. Lakukan semuanya seperti firman Tuhan katakan, seperti untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan waktu, dengan tenaga, bahkan dengan materi yang ada kaitannya dengan perintah Tuhan. Pengorbanan kita mendoakan orang lain, berpuasa, beribadah, cari perkenanan Tuhan. Gak, gak, gak butuh ratusan tahun kok. Kita juga nggak yakin akan puluhan tahun ke depan. Mungkin juga hanya hitungan tahun. Siapa yang tahu? Karena itu lakukan seperti untuk Tuhan. Jangan selalu mengasihani diri sendiri. Malas untuk menuliskan rema. Saya cukup cukup hati saya itu sebetulnya cukup jadi kayak berkecil hati gitu ya dengan perilaku kebanyakan kita sebetulnya. Seperti hari ini saya hari Kamis malam rekaman, saya lihat yang berbagi rema itu cuma sedikit. Padahal kita banyak yang udah didaftarkan. Sebetulnya kalau saya ikutin daging saya, seolah-olah saya ini sia-sia untuk terus kasih tahu berbagi rema. Saya berpikir gini, gimana ya kalau sampai orang-orang ini harus memikul tanggung jawab seperti saya gitu. Tapi saya hiburkan diri saya bahwa saya nggak mau tertipu dengan itu, dan saya membesarkan hati saya bahwa tetap lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan akan terus bawa naik, Tuhan akan terus percayakan orang-orang yang 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 mencari perkenanan Tuhan, orang-orang yang tetap bersemangat, orang-orang yang terus lakukan seperti untuk Tuhan, orang-orang yang nggak berkompromi. Di hari-hari yang akan datang. Dan kepercayaan, kemudian tanggung jawab, itu tidak lepas dari namanya upah. Sama seperti orang-orang yang memiliki jabatan, tanggung jawab di sebuah perusahaan atau kantor. Tentulah dia punya fasilitas, punya kemewahan atau upah atau ya kan gaji keuangan yang lebih daripada cuma seseorang yang memiliki tanggung jawab yang kecil gitu karena kapasitasnya yang kecil. Nah, saya dimotivasi oleh pemahaman ini. Ya kalau memang orang mentalnya seperti itu, jangan sampai saya pusing gitu ya. Saya sudah lakukan yang terbaik. Orang kemudian terus hanya punya mental seperti itu,
mengasihani diri sendiri, mengasihani kelemahannya, kemalasannya, kejenuhannya, terserah. Setiap kita akan menerima konsekuensi daripada sikap hidup kita. Dan saya berharap melalui sharing ini, kita bisa berubah di hari-hari yang akan datang. Kalau saya akan berbagi rema, saya berbagi LPS, saya mengambil bagian dalam berdoa, itu semuanya kenapa? Saya mau mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau seseorang sudah berkenan di hadapan Tuhan, nggak usah risaukan, bahkan sekalipun tentang keselamatan itu. Itu sesuatu yang pasti, karena kalau Tuhan sudah berkenan atas kita, bahkan kalau Tuhan sampai memiliki pengakuan atas perkenanan diri kita, maka kekekalan kita pasti aman. Saya terus berdoa supaya kita ini semakin bijaksana dan nggak berperilaku bodoh. Punya sisihkan waktu dengerin sharing, tapi coba sebatas dengarkan. Tidak dihidupi dan nggak dihidupi dan itu tidak dipraktekkan gitu ya. Ya, kembali kepada setiap kita. Kalau mau hanya pendengar saja, ya silahkan. Tapi bagian saya adalah menabur dan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, kiranya sharing kali ini menjadi berkat, motivasi, dan peringatan buat kita. Lakukan semuanya untuk mencari perkenanan Tuhan. Apapun itu. Entah ketaatan, entah mengambil bagian dalam apapun dalam kehidupan. Termasuk pekerjaan kita. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa harus jujur? Kenapa harus mengalah? Kenapa harus memikul salib? Supaya Tuhan berkenan. Kalau itu dilakukan, Tuhan berkenan atas hidup kita. Kekekalan akan milik kita. Kekekalan yang disertai dengan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Nyalakan dalam jiwaku kekuatan baru, membuatku penuh. Nyalakan dalam jiwaku nyalakan dalam